Suatu hari pada awal 1945 di Tiongkok, terlihat ada seorang pria asal Jepang bernama Hatawo sedang menghadiri pesta pernikahan. Dia datang bersama istrinya yang bernama Mozimi serta 4 anaknya. Hatawo ini adalah anggota militer Jepang yang bertugas sebagai penerjemah. Selama makan, Hatawo merasa sangat bersyukur masih bisa makan enak saat dunia sekarang sedang dalam masa peperangan. Malamnya, ketika anak tidur karena khawatir dengan keselamatan keluarganya, Hatawo menyuruh Mozimi membawa anak-anaknya pulang ke Jepang besok pagi. Ia takut Uni Soviet menyerang wilayah ini. Awalnya Mozimi menolak. Apapun situasinya, mereka sekeluarga harus tetap bersama-sama. Namun setelah Hatawo terus memohon, akhirnya Mozimi menurut. Di tengah obrolan, ketakutan Hatawo benar-benar terjadi. Tiba-tiba pasukan Uni Soviet menyerang. Di tengah pelarian, Hatawo tertimpa reruntuhan bangunan. Karena terluka parah, Hatawo menyuruh Mozimi buru-buru pulang ke Jepang. Duluan naik kereta, ia janji akan menyusul. Mendengar hal itu meski khawatir, tapi Mozimi memilih percaya pasti suaminya akan menepati janjinya. Sambil menangis, Mozimi pergi membawa anak-anak. Sayangnya malam itu Hatawo tertangkap tentara Uni Soviet. Seluruh tahanan lalu dibawa ke kamp tahanan di Uni Soviet. Di kamp sebagai penerjemah atau disuruh menerjemahkan perintah-perintah tentara Uni Soviet. Hari demi hari para tahanan dipaksa bekerja berat dan cuma diberi makan sekali sehari. Meski menderita tapi tak ada yang bisa melawan. Pilihan hanya tunduk atau mati. Sorenya setiap selesai kerja, roti jatah makan harus dibagi rata agar semua kebagian makanan. Bulan demi bulan berlalu, mereka terus dipaksa bekerja sekeras mungkin. Bahkan ketika suhu mencapai minus 40 derajat Celcius, mereka harus tetap bekerja tanpa henti. Banyak tentara Jepang yang akhirnya meninggal akibat tak kuat menahan penderitaan. Siang itu, saat sedang mengubur mayat, Hatawo mencoba menyemangati rekan-rekannya yang terlihat mulai putus asa. Atau berkata dia percaya suatu saat nanti hari kepulangan pasti akan tiba dan mereka semua akan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Mendengar ucapan itu, rekan-rekan pun kembali bersemangat. Namun sorenya, karena sudah tak kuat, salah satu tentara muda nekat kabur. Keesokan harinya selesai bekerja, Hatawo tergeletak kelelahan. Karena sangat rindu dengan anak dan istrinya, dia pun menyanyikan lagu yang biasa keluarganya nyanyikan. Bersama di tengah nyanyian, rekannya masuk, lalu memberitahukan bahwa pemerintah Jepang telah berhasil membebaskan mereka semua. Artinya besok kita sudah bisa pulang ke Jepang. Mendengar kabar barusan, seluruh tahanan bersorak gembira. Besok paginya, tentara Soviet mengantarkan mereka pulang naik kereta. Selama perjalanan, semua terlihat tak sabar ingin cepat-cepat menemui keluarga masing-masing. Namun di tengah jalan, mendadak tentara Soviet menghentikan kereta lalu memerintahkan Hatawo memanggil nama-nama tahanan Jepang yang tertulis di kertas. Saat membaca satu persatu nama tersebut, ternyata namanya juga ada di dalam daftar. Nama-nama yang dipanggil itu kemudian dibawa ke kamp tahanan di wilayah Siberia. Sedangkan tahanan lain boleh melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di Siberia, Hatawo serta rekan-rekan lainnya disidang oleh pihak Soviet karena diduga memiliki peran penting di balik invasi Jepang ke Tiongkok. Mereka pun dianggap kriminal dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 25 tahun. Atau di situ tak diberi kesempatan membela diri dan langsung dibawa paksa. Selama di camp, lagi-lagi semua tahanan dipaksa kerja di tengah cuaca ekstrem.
Hatao yang sebelumnya selalu optimis, sekarang terlihat mulai kehilangan harapan. Hidup dan susah tak peduli lagi dengan keadaan rekan-rekannya. Di sisi lain, setelah 48 jam menempuh perjalanan panjang, rekan-rekan Hatao yang dibebaskan Uni Soviet akhirnya sampai di pelabuhan Jepang. Mereka pun disambut keluarga masing-masing. Mojimi dan putra Hatao juga ada di sana. Setelah lama menunggu, Mojimi bingung kenapa suaminya tak ada. Melihat sang ibu terus mencari ke sana kemari, putranya kasihan, lalu bilang sebaiknya ibu berhenti berharap. Ayah pasti sudah mati. Namun Mojimi tak percaya, dan ia yakin Hatao pasti pulang, tak peduli selama apapun. Ibu akan selalu setia menunggu. Bulan demi bulan berlalu di Siberia. Saat Hatao sedang istirahat, tiba-tiba muncul seekor anjing hitam. Anjing itu adalah peliharaan salah satu tahanan bernama Takeo. Dengan santai, Takeo bilang, "Hari ini langit sangat indah." Mendengar kalimat barusan, ketika Hatao teringat keluarganya yang sudah berbulan-bulan dia lupakan. Semangat hidup Hatao pun kembali lagi. Dia mengingat masa bersama dengan istrinya di pantai. Hal itu membuatnya bersemangat lagi. Dua tahun kemudian, suatu siang waktu melihat rekan yang bernama Hara sedang murung, Hatao inisiatif mengajak main kasti. Sayangnya Hara tak tertarik. Pasti lihat ada bola kasti, malah tahanan-tahanan lainnya yang main. Harsho! 近くで面白い。おお、根室出身、しんちゃんことしんたい。Selama bermain, wajah-wajah tahanan itu terlihat sangat bahagia. Seakan seperti sudah lama sekali mereka tak pernah bermain. Di kamar mendengar suara keseruan mereka. Hara pun iri dan ikut main juga. Moto Keio no 4番。原さん。打たせね。Dua tahun berlalu, para tahanan akhirnya diperbolehkan mengirim surat untuk keluarga masing-masing. Dengan hati gembira, mereka pun mulai menulis surat mereka. Hatao di situ mencurahkan seluruh yang dia lalami dan menulis kalau dia sangat rindu dan dia ingin sekali bertemu. Pasti ada banyak hal yang telah dia lewati. Dia ingin tahu bagaimana kabar istri tercintanya, apakah anak-anaknya sehat, apakah mereka sudah tumbuh besar, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Namun selesai menulis, mendadak Hatao batuk-batuk parah. 6 bulan kemudian, sebagian surat balasan tiba. Tapi sebagian surat sisanya, termasuk surat dari keluarga Hatao, belum sampai. Ketika dibaca, saat para tahanan lain gembira, rekan Hatao yang bernama Matsuda justru sedih. Waktu Hatao bertanya, Matsuda hanya diam, lalu keluar dan menangis. Ternyata ibu Matsuda telah meninggal dunia. Dari kejauhan Hatao ikut sedih, dia mengerti bagaimana hancurnya hati Matsuda. Minggu depannya, surat balasan dari Mojimi pun tiba. Saat baru membaca, tangis Hatao pecah. Hatinya begitu lega.
Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya dia bisa tahu kabar keluarganya. Berbeda dengan Hatao, ada salah satu bernama Aziwa, asyok sampai ingin berbuat nekat. Beruntung Hatao berhasil menghentikannya. Waktu tahu kalau istri dan anak Aziwa tewas akibat perang, Hatao terus berusaha menenangkannya. Tapi tiba-tiba telinga Hatao terasa sangat sakit. Saking sakitnya dia pingsan. Bulan demi bulan berlalu, kondisi Hatao terus menurun. Karena dianggap cuma infeksi telinga biasa. Ataupun dirawat seadanya di klinik tahanan. Hingga suatu malam, para tahanan mulai curiga dengan penyakit Hatao. Mereka khawatir jika tak bisa dibawa ke rumah sakit, penyakit itu bisa membunuhnya perlahan-lahan. Esok paginya demi menolong Hatao, seluruh tahanan demo mogok kerja di depan klinik. Di ruang petinggi Soviet, Hara berusaha menyampaikan keinginan para tahanan. Mereka hanya minta Hatao dibawa ke rumah sakit. Meski sudah diancam akan ditembak di tempat, namun Hara tak peduli. Dengan emosi, Hara berkata, "Sampai kapan kami para tahanan akan diperlakukan seperti hewan ternak? Kami juga manusia, sama seperti kalian. Walaupun pernah jadi musuh dalam peperangan, tapi dulu kita semua sama-sama menuruti perintah atasan." Jauh di lubuk hati terdalam, tak ada seorang pun yang menginginkan perang terjadi. Mendengar itu, petinggi Soviet terdiam. Malamnya para tahanan terus berdemo sambil menyanyikan lagu kesukaan Hatao. Pagi harinya, tentara Soviet mengepung, lalu mengancam akan menembak bila mereka tetap berdemo. Beruntung Hara muncul tepat waktu. Dengan gembira, Hara mengabarkan kalau petinggi telah menyetujui permohonan mereka. Dua minggu kemudian, setelah keadaan membaik, Hatao dipulangkan dari rumah sakit. Malamnya, Azizawa datang menjenguk. Sambil terbaring lemas, Hatao memberitahu kalau dia menderita kanker tenggorokan stadium akhir. Kata dokter, hidupnya tinggal tersisa 3 bulan lagi. Azizawa pun syok. Ia hanya bisa menahan tangis dan berusaha menguatkan Hatao. Sama seperti yang selama ini selalu Hatao lakukan pada rekan-rekan tahanan lain. Di kamar tahanan, Hara dan Matsuda, Takeo, serta Aizawa berkumpul dan berdiskusi tentang penyakit Hatao. Karena hidup rekan mereka itu tak akan lama lagi, Hara berencana memintanya menulis surat wasiat. Meski terdengar jahat, tapi di sisa waktunya, hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk Hatao. Besoknya Hara datang menjenguk. Dengan berat hati, Hara meminta Hatao menulis surat wasiat. Ia janji apapun yang terjadi, dia akan memastikan suratnya sampai ke Mojimi. Hatao pun menurut, seakan sudah mengerti maksud Hara. Beberapa hari kemudian, setelah menulis surat wasiat, Hatao menyerahkan pada Hara. Sebelum pergi, Hatao berpesan saat bertemu Mojimi nanti, tolong berikanlah surat itu dengan senyuman. Mendengar pesan Hatao, hati Hara terasa sedih. Malamnya di kamar, karena takut surat wasiatnya diambil tentara Soviet, Hara terpaksa menyobek suratnya jadi 4 lembar. 1 lembar dia pegang, 3 lembar sisanya dibagikan ke Takeo, Aizawa, dan Matsuda. Untuk berjaga-jaga, Takeo menyuruh mereka semua menghafal isi suratnya. Dengan begitu, meski nanti suratnya disita pihak Soviet, mereka masih bisa menulis surat ulang. Dua minggu berlalu, suatu siang saat ada penggeledahan, mereka ketahuan tentara Soviet dan semua sobekan surat wasiatnya disita. Isi suratnya sudah mereka hafal. Namun di sisi lain ketika sedang menulis tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan, Hatao menghembuskan nafas terakhirnya.
Di Jepang, saat dapat kabar kalau Hatao baru aja meninggal dunia, Mojimi menangis sejadi-jadinya. 1 tahun kemudian, setelah melewati proses panjang, akhirnya pemerintah Jepang berhasil membebaskan tawanan perang. Seluruh tahanan pun pulang dengan gembira. Sesampainya di Jepang, sesuai janji Ara Matsuda, Takeo dan Aizawa berkunjung ke rumah keluarga Hatao untuk memberikan surat dari sahabat mereka. Mereka satu persatu datang bergantian. Surat yang Hara bawa adalah surat yang Hatao tulis untuk keluarganya. Waktu giliran Matsuda, dia menyampaikan surat untuk ibu Hatao. Tak lama setelah Matsuda pergi, Takeo pun datang membawa surat untuk anak-anaknya. Hingga ketika giliran Aizawa memberikan surat terakhir, surat untuk Mojimi. Dalam surat itu, Hatao menulis dia meminta maaf sudah jadi suami pembohong karena tak bisa menepati janjinya untuk pulang. Dia sangat rindu dan ingin sekali bertemu. Namun sayang, tak hanya terpisah oleh jarak, ternyata takdir juga memisahkan kisah cinta mereka berdua. Hatao memohon jangan sedih, tolong tetaplah hidup bahagia meski tanpa kehadirannya. Kau istriku tercinta,